Malam sudah datang. Angin di luar berhembus perlahan, membawa wangi tanah yang lembab setelah hujan sore tadi. Udara yang masuk lewat celah jendela terasa dingin, tetapi menenangkan, seperti sentuhan lembut yang mengajak untuk beristirahat. Di kamar kecilnya, Naya duduk di dekat jendela, seperti yang selalu ia lakukan setiap malam. Ia suka memperhatikan dedaunan yang bergoyang pelan, atau mendengarkan suara malam yang jauh namun akrab. Lampu kecil dari rumah tetangga tampak menyala kuning lembut. Cahayanya seperti titik hangat di tengah gelapnya malam. Cahaya itu selalu membuat hati Naya terasa hangat. Namun malam ini ada yang berbeda. Cahaya itu tidak ada. Jendela yang biasanya bersinar lembut kini gelap sepenuhnya. Tidak ada warna kuning yang menenangkan, hanya bayangan yang bergerak pelan. Naya menelan ludah pelan, ia tidak terbiasa dengan gelap yang sepenuhnya gelap. Bayangan-bayangan di dinding kamar bergerak setiap kali angin menyentuh tirai, membuat bentuk yang tak jelas. Ia memeluk bantalnya lebih erat, berharap rasa takutnya hilang. Dalam hati kecilnya, Naya bertanya, "Kenapa lampunya mati? Kenapa gelap sekali malam ini?" Suara itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri, tetapi rasa khawatirnya nyata. Ia turun dari tempat tidur, lalu berjalan perlahan ke arah ruang tamu. Langkah kakinya terdengar lembut di lantai kayu yang dingin. Ibu sedang membaca buku, tenggelam dalam halaman-halaman yang bergerak tiap kali ia membaliknya. Naya menarik lengan baju ibunya. "Bu, lampu kuning di rumah sebelah nggak nyala." Ibu menutup bukunya, menatap Naya dengan senyum hangat yang selalu berhasil menurunkan rasa takutnya. "Kadang lampu juga butuh istirahat, sayang. Tidak apa-apa kalau sesekali gelap." Ibu mengusap kepala Naya pelan. Namun Naya masih merasa ada yang hilang. Lampu itu seperti teman tidak terlihat yang selalu menemaninya tidur. Tanpa cahaya itu, kamarnya terasa asing, seperti tempat baru yang belum ia kenal. Ia menarik napas panjang, namun dadanya masih terasa sedikit tegang. Ibu kemudian bangkit dan membuka laci kayu kecil di ruang tamu. Suara gesekan laci membuat Naya memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Ibu mengeluarkan sebuah lampu meja berbentuk bulan. Lampunya halus, bundar, dan berwarna pucat seperti bulan saat muncul pertama kali di awal malam. Warnanya lembut. Cahaya kuningnya mirip hangatnya matahari sore yang hampir tenggelam. "Kalau lampu di luar mati," kata ibu, "kita punya cahaya kita sendiri." Ibu tersenyum, seolah ingin mengatakan semuanya baik-baik saja. Naya menatap lampu bulan itu lama, membiarkan cahayanya masuk ke matanya secara perlahan. Cahayanya tidak menyilaukan. Pelan, hangat, seperti pelukan yang membuat tubuh terasa tenang. Hatinya mulai merasa aman kembali, meski sedikit demi sedikit. Ibu duduk di sampingnya dan berkata, "Kadang hal-hal yang membuat kita nyaman bisa hilang sebentar, tapi bukan berarti kita tidak bisa menemukan kenyamanan lain." Kata-kata itu terasa seperti selimut tipis yang menutup rasa takut. Naya memegang lampu bulan itu dengan kedua tangannya. Ia merasakan permukaannya yang halus dan kehangatannya yang seakan hidup, dan ia mengangguk kecil. "Berarti aku boleh punya cahaya sendiri ya, Bu?" Ibu tersenyum, senyum yang selalu membuat dunia terasa lebih aman. "Tentu saja, dan cahaya itu selalu bisa kamu nyalakan kapanpun kamu butuh." Naya merasa seperti menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat dadanya tidak sesak lagi. Malam semakin tenang. Hujan sudah benar-benar berhenti. Yang tersisa hanya tetesan air dari daun-daun yang jatuh perlahan ke tanah. Angin tidak lagi berisik. Tirai kamar bergerak lembut, seperti mengajak tidur perlahan-lahan.
Naya kembali ke tempat tidurnya. Ia membawa lampu bulan itu masuk ke kamarnya dengan hati-hati. Ia letakkan di meja kecil di samping tempat tidur. Cahayanya menyinari kamar dengan lembut, mengisi sudut-sudut yang sebelumnya gelap, membuat segala bayangan menjadi tidak menakutkan lagi. Ia berbaring, menarik selimut setinggi dada, merasa nyaman perlahan-lahan. Matanya mulai terasa berat, seperti ada tangan lembut yang menutupnya pelan-pelan. Di luar, meski gelap, ada suara jangkrik yang bernyanyi lembut. Suara malam yang menenangkan. Suara yang mengingatkan bahwa dunia tetap hidup meski kita tertidur. Sebelum memejamkan mata, Naya berbisik, "Kalau lampu luar mati, aku masih punya cahaya sendiri." Dan kata-kata itu membuat dadanya terasa hangat. Dan seperti itu, perlahan-lahan Naya masuk ke dalam tidurnya. Tenang, aman, dengan cahaya kecil yang menemaninya hingga pagi datang. Cahaya bulan kecil itu tetap menyala lembut, seperti menjaga mimpi-mimpi Naya agar tetap indah. Selamat tidur, semoga cahayamu juga tetap menyala malam ini.